Siapa sangka, pemain-pemain yang dulu dicemooh dan dibuang dari Premier League kini berubah menjadi senjata mematikan di tangan Antonio Conte. Di bawah arsitektur strategis sang pelatih berdarah Italia, Napoli tidak hanya membungkam kritik, tapi juga merengkuh Scudetto 2024-2025 dengan cara yang luar biasa. Kini revolusi belum selesai. Conte kembali menyalakan bara dengan mendatangkan Kevin De Bruyne secara gratis dan membidik nama-nama besar lainnya. Inilah kisah kebangkitan, balas dendam, dan keberanian Napoli dalam menantang dominasi Eropa. Napoli kembali mengguncang Eropa. Setelah sukses menjuarai Serie A 2024-2025 dengan dramatis, SSC Napoli tak membuang waktu untuk melanjutkan proyek ambisiusnya. Pelatih Antonio Conte yang menjadi otak dari revolusi ini kembali membuat gebrakan besar di bursa transfer musim panas. Kali ini, sosok legendaris Kevin De Bruyne resmi bergabung dengan status bebas transfer dari Manchester City. Gelandang asal Belgia tersebut menandatangani kontrak 2 tahun dengan bayaran sekitar 6 juta euro atau setara 113 miliar rupiah per musim. Langkah ini mengirim pesan tegas ke seluruh Eropa, Napoli bukan sekedar juara dadakan, melainkan kekuatan baru yang siap mendominasi. De Bruyne dan misi terakhir. Kevin De Bruyne mungkin tidak muda lagi, tapi motivasinya tak pernah padam. Menurut sang ayah, Herwig, keinginan Kevin bermain di level tertinggi adalah alasan utama memilih Napoli. Kevin lebih tertarik pada sisi olahraga. Dia ingin bermain di level tertinggi dan Serie A adalah tantangan baru yang kompetitif, ujarnya. Kehadiran Kevin De Bruyne menambah dimensi baru di lini tengah Napoli. Ia akan diduetkan dengan gelandang terbaik Serie A musim lalu, Scott McTominay, ex-Manchester United yang menemukan kembali sinarnya di Naples. McTominay mencetak 12 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan musim lalu, dengan 1 gol penentu gelar yang akan dikenang selamanya oleh tifosi Partenope. Target baru, Darwin Núñez, Federico Chiesa, dan Jadon Sancho. Meski sudah mendatangkan De Bruyne, Conte belum puas. 2 pemain Liverpool jadi target utama berikutnya, Darwin Núñez dan Federico Chiesa. Núñez diproyeksikan sebagai pelapis Romelu Lukaku, sementara Chiesa akan memperkuat sisi sayap yang musim lalu kurang eksplosif. Liverpool membuka pintu keluar bagi keduanya. Núñez dihargai 600 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Setelah performanya menurun musim lalu, hanya mencetak 7 gol dari 42 laga, padahal musim sebelumnya ia menorehkan 18 gol dan 5 assist. Conte melihat potensi besar yang bisa digali kembali dari striker Uruguay tersebut. Sementara Chiesa, yang musim lalu kesulitan beradaptasi di Liverpool, menyatakan ingin kembali ke Italia. Napoli sudah menjalin komunikasi dengan agennya dan optimis mencapai kesepakatan senilai 15 juta euro atau sekitar 281 miliar rupiah. Conte bahkan disebut sudah menginginkan Chiesa sejak musim lalu namun gagal mewujudkannya. Satu nama lagi yang tak kalah mengejutkan, Jadon Sancho. Pemain sayap Inggris ini tengah berada dalam situasi tidak pasti usai masa peminjamannya di Chelsea berakhir. Ia tidak masuk dalam rencana pelatih Manchester United Ruben Amorim dan Napoli siap mengambil peluang ini. Sancho yang dulu dibeli MU seharga 85 juta euro, kini bisa direkrut dengan peminjaman plus opsi beli. Namun Napoli meminta United
menanggung sebagian besar gajinya. Jika disepakati, ini bisa menjadi transformasi karir ketiga bagi Sancho setelah Dortmund dan Chelsea. Formasi impian Conte. Dengan tambahan De Bruyne, Napoli bisa memainkan skema 4-2-3-1 yang mematikan. Lukaku sebagai ujung tombak diapit Kisa dan Sancho di sisi sayap, serta De Bruyne sebagai kreator utama di belakang striker. Duet McTominay dan Lobotka menjaga keseimbangan lini tengah, sementara Di Lorenzo dan Oliveira mengisi posisi bek sayap. Formasi alternatif 3-5-2 juga sangat mungkin, dengan Lukaku dan Nunes sebagai duet striker, De Bruyne dan McTominay di posisi mezzala, serta Lobotka sebagai jangkar. Dua skema ini memperlihatkan kedalaman, fleksibilitas, dan kualitas Napoli yang siap bersaing tidak hanya di Serie A, tapi juga di Liga Champions. Napoli, surga bagi pemain buangan Premier League. Kisah De Bruyne, McTominay, dan mungkin Sancho dan Kisa adalah kisah tentang peluang kedua, tentang bagaimana seorang pelatih besar bisa membangkitkan kembali para pemain yang dianggap gagal di Inggris menjadi bintang di panggung Italia. Antonio Conte menjadikan Napoli sebagai tempat rekonstruksi karir, sebuah rumah baru bagi mereka yang tersingkir, namun belum kehilangan nyala. Di tangannya, mereka bukan hanya bangkit, tapi menjelma jadi raja. Ambisi tak terbendung. Dengan visi taktis Conte, rekrutmen cerdas dan mentalitas juara yang telah tertanam, Napoli kini menjadi kekuatan baru yang menakutkan. Jika transfer target musim panas ini berhasil diamankan, bukan tak mungkin Partenope akan mempertahankan Scudetto dan menantang dominasi tim-tim elit di Liga Champions. Musim 2025-2026 akan jadi panggung bagi kisah-kisah balas dendam, kebangkitan, dan kejayaan. Dan semua itu dimulai dari Naples, di bawah panci sang jenderal Antonio Conte. Apakah ini era baru kejayaan Napoli di Eropa? Kita tunggu babak berikutnya.